Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kawan-kawanku, sahabatku, saudaraku, pengusaha dan para petani dimanapun Anda berada. Pemirsa Ragam Info, alhamdulillah sekarang saya sedang berada di lahan porangnya Pak Saleh ini. Pemirsa, Pak Saleh ini menanam porang ini dari bibit katak satu musim, pemirsa. Jadi katak satu musim itu disemai oleh Pak Saleh dan hasil semaiannya ditanamlah di lahan Pak Saleh yang sekarang ini saya sedang berada, pemirsa. Pemirsa, bagaimanakah tumbuh kembangnya bibit katak satu musim apabila ditanam ya pemirsa ya? Seperti apakah perkembangan kataknya dan seperti apakah umbi porangnya pemirsa ya apabila bibit katak satu musim itu ditanam di lahan ya pemirsa ya. Baik pemirsa, saya tidak mau berpanjang lebar. Mari kita lihat langsung ya seperti apa kataknya ya bila katak satu musim itu ditanam di lahan ya. Bagus apa tidak baik kataknya maupun umbinya? Mari pemirsa kita lihat bersama-sama agar pemirsa ini bisa menjadi bahan pertimbangan ya di kemudian hari apabila pemirsa memiliki katak usia satu musim ya pemirsa ya. Mari kita lihat bersama-sama pemirsa. Nah pemirsa, di sini seperti inilah ya perkembangannya ya. Ini adalah tanaman porang Pak Saleh yang ditanam dari bibit katak usia satu musim ya pemirsa. Dan ini bisa kita lihat pemirsa, ternyata kataknya juga menurut saya cukup bagus ya. Walaupun ini ditanam dari katak yang usia satu musim ya pemirsa ya. Ternyata tidak ada perbedaan yang mencolok ya pemirsa ya. Sama saja ya ternyata. Walaupun katak satu musim atau dua musim, ternyata pertumbuhan dan perkembangannya sama saja. Yang penting adalah dalam masalah perawatannya. Jadi kita harus serius merawatnya ya pemirsa. Baik, kita lihat yang lainnya pemirsa. Nah seperti ini pemirsa ya. Bisa dilihat ini pemirsa. Ini juga adalah katak yang dihasilkan dari pohon porang yang ditanam dari bibit katak usia satu musim pemirsa. Ternyata tidak ada perbedaan yang mencolok, sama saja ya pemirsa. Seperti ini ya. Kataknya sama saja bagus ya. Cukup lumayan besar ya. Padahal kalau menurut Pak Saleh sendiri ini pohon porang ini ya atau di lahan porang Pak Saleh ini semuanya tidak dipupuk dengan pupuk kohe ya. Beliau hanya menanamnya secara massal begitu saja ya. Bahkan bisa dikatakan bibitnya pun besarannya tidak merata ya. Dalam artian ada katak yang besar, ada juga katak yang kecil. Jadi katak tengah dan katak kecilnya ini dicampur aduk di sini ditanam ya pemirsa ya. Maklum karena memang Pak Saleh ini adalah petani porang pemula ya, sehingga bisa dikatakan beliau ini asal tanam ya. Walaupun asal tanam ya ternyata hasilnya cukup bagus menurut saya ya, kalau dilihat daripada perkembangan kataknya pemirsa ya. Nah seperti ini pemirsa. Baik, kita lihat lagi yang lainnya pemirsa ya, biar kita istilahnya sedikit bisa lebih jelas ya, bisa lebih tahu tentang perkembangan kataknya
porang yang ditanam dari bibit katak usia 1 musim ya pemirsa. Nah seperti ini pemirsa ya, ini juga perkembangan kataknya pemirsa seperti ini ya. Bisa dilihat mungkin oleh para pemirsa petani porang yang sudah senior ya, apakah ini bagus apa tidak. Kalau menurut Anda silahkan ya dinilai sendiri. Ini adalah hasil daripada pohon porang yang bibitnya berawal dari katak 1 musim ya pemirsa ya. Seperti ini perkembangannya. Silakan dinilai sendiri ya. Kalau menurut penilaian saya ya ini cukup lumayan ya, bagus ya. Tapi saya juga bukan ahli tanaman porang ya, tapi secara kepribadian saya ya, ini menurut saya bagus lah. Sebab apa? Ini ditanam tanpa pupuk kohe ya, tapi perkembangan kataknya seperti ini. Menurut saya ya bagus lah ya, walaupun tanpa dipupuk ini ya. Ternyata perkembangannya cukup bagus dan bisa informasikan di sini bahwa Pak Saleh ini adalah petani porang pemula pemirsa ya. Terus terang di kampung saya ini banyak petani porang pemula ya pemirsa. Kesannya pun kebanyakan ya asal tanam ya, kesannya seperti itu. Namun entah mengapa ini porang ini ternyata adalah pertumbuhan yang tidak manja, tidak sulit untuk ditanam ya, walaupun ditanam secara serabutan lah, katakan seperti itu. Karena di kampung saya ini banyak petani porang pemula yang kesannya memang asal tanam saja ya, tapi perkembangannya ya bisa dilihat oleh pemirsa di sini seperti ini ya. Seperti ini ya. Nah, seperti ini pemirsa ya. Ini adalah kataknya pemirsa ya. Baik, kita lihat yang lainnya lagi ya pemirsa ya, biar istilahnya kita bisa lebih tahu lagi ya tentang bagaimana sih bibit katak 1 musim apabila ditanam di lahan. Perkembangannya seperti apa ya, seperti ini ya pemirsa ya. Kebanyakan seperti ini ya. Nah, bisa dilihat di sini pemirsa ya. Nah, seperti ini ya. Ini juga adalah hasil daripada katak 1 musim yang ditanam ya. Ini pohonnya seperti ini dan perkembangan kataknya seperti ini ya pemirsa. Ini juga adalah pohon porang yang ditanam dari katak 1 musim pemirsa. Perkembangan kataknya seperti ini pemirsa. Silakan dinilai sendiri oleh pemirsa ya. Apakah ada perbedaan yang mencolok apa tidak, silakan dinilai sendiri ya. Saya hanya istilahnya menginformasikan saja biar nanti para petani porang ya ada ketetapan hati apabila punya katak porang usia 1 musim ya, agar tidak ragu-ragu untuk tetap dijadikan bibit ya untuk ditanam seperti yang dilakukan oleh Pak Saleh ini. Seperti itu kira-kira ya pemirsa ya. Nah, baik, kita lihat yang lainnya lagi biar lebih jelas lagi. Nanti di kesempatan ini juga saya akan mencoba membongkarnya ya, membongkar umbinya agar kita bisa tahu apakah perkembangan umbi porang yang ditanam dari katak usia 1 musim itu umbinya bagus apa tidak. Nanti kita akan bongkar pemirsa ya. Kita sambil mencari dulu pemirsa ya, mencari pohon porang yang sudah dorman. Dan nanti kita akan gali pemirsa, akan kita bongkar biar kita tahu ya perkembangan umbi porangnya seperti apa ya apabila ditanam dari bibit katak 1 musim ya. Perkembangan umbinya seperti apa nanti kita akan bongkar pemirsa. Tapi sebelum itu kita lihat dulu perkembangan kataknya ini. Kataknya seperti ini pemirsa ya. Nah, jadi semoga pemirsa Ragam Info bisa tahu ya, oh ternyata apabila katak 1 musim itu ditanam ya, perkembangan
kataknya atau pertumbuhan kataknya juga tidak kalah ya dengan porang-porang yang usia kataknya ditanam dari 2 musim atau 3 musim ya. Perkembangannya seperti ini pemirsa ya. Jadi ini semoga bisa menjadi informasi ya, bahwasanya ternyata bagus juga ya perkembangan pohon porang walaupun ditanam dari bibit katak usia 1 musim. Seperti itu pemirsa ya. Bisa dilihat di sini cukup banyak ya kataknya ini pemirsa ya. Kataknya cukup banyak dalam satu pohon ini ya. Lumayan menurut saya ya. Baik, kita lihat lagi yang lainnya ini pemirsa. Nah, ini dia. Ini ternyata ada yang lebih bagus lagi ya. Istilahnya tidak kalah bagus seperti ini ya pemirsa ya. Ini menurut Pak Saleh semuanya tidak dipupuk ya pemirsa ya. Tidak dipupuk dengan kohe dan juga tidak dipupuk dengan pupuk kimia ya. Jadi ini adalah benar-benar asli, ditanam begitu saja ya. Ditanam secara secara acak ya, ditanam asal tanam, istilahnya seperti itu ya kalau bahasa kasarnya. Jadi ditanam asal tanam saja ya, tapi perkembangannya ya menurut saya ya lumayan ya pemirsa. Baik pemirsa, saya akan sambil mencari mana yang sudah dorman. Nanti kita akan bongkar ya pemirsa, akan kita bongkar agar saya dan pemirsa juga bisa tahu ya perkembangan umbi porang yang ditanam dari katak usia 1 musim. Nah, itu saya sudah menemukan yang ininya pemirsa. Buat menggalinya ini sudah saya temukan. Baik, kita akan coba cari dulu pemirsa ya. Seperti apa sih pertumbuhannya, besar apa enggak ya umbi porang ya yang ditanam dari bibit katak usia 1 musim. Seperti apa pemirsa ya, kita coba bongkar nanti. Tapi sebelum itu kita harus cari dulu ya pemirsa ya. Cari dulu, saya belum menemukannya ini pemirsa. Nah, ini dia, sudah ada pemirsa. Nah, ini dia. Nah, ini dia pemirsa ya. Ini sudah dorman ya, asli dorman pemirsa ya. Ini benar-benar asli dorman. Ini adalah pohon porang ya, atau tanaman porang yang ditanam dari bibit katak usia 1 musim ya pemirsa. Dan di sini akan saya bongkar ya pemirsa, biar pemirsa istilahnya tidak penasaran dan tahu ya bagus apa tidak pertumbuhan dan perkembangan umbinya ya pemirsa ya. Baik, kita mulai saja pembongkarannya pemirsa ya. Ini akan saya bongkar pemirsa seperti biasa. Saya hanya menggunakan alat apa adanya pemirsa. Semoga ini bisa menjadi bahan pertimbangan ya buat para petani porang ya, apabila punya katak usia 1 musim, agar tidak ragu ya untuk menanamnya atau untuk dijadikan bibit ya. Jadi jangan dibuang lah, sayang ya. Walaupun katak usia 1 musim, ternyata ya kita akan coba bongkar di sini biar kita tahu ya pemirsa seperti apa ya. Mudah-mudahan ini umbinya bagus ya. Saya tidak salah untuk membongkarnya ya. Kalau salah, waduh, saya bisa malu ini. Apalagi kalau busuk ya, bisa malu saya. Tapi lingkarannya sudah terlihat ini pemirsa ya. Lingkarannya sudah terlihat ini. Lingkarannya sudah terlihat. Ya, sekali lagi saya informasikan di sini, ini adalah dari bibit katak usia 1 musim ya pemirsa ya. Saya bongkar di sini
biar pemirsa tidak ragu-ragu ya, apabila nanti punya katak usia 1 musim, apakah bagus apa tidak untuk dijadikan bibitnya, seperti itu ya pemirsa ya. Mudah-mudahan ini saya tidak salah membongkar ini ya. Yang saya takutkan ini dormannya dorman karena penyakit, mudah-mudahan bukan ya, tapi benar-benar karena dorman yang biasa ya, mudah-mudahan seperti itu ya, dorman yang normal ya. Untuk pemirsa Ragam Info, khususnya untuk para subscriber Ragam Info, saya ucapkan banyak terima kasih ya, sudah dengan setia menemani saya, menyimak ya video-video saya ya. Saya ucapkan banyak terima kasih. Semoga anda sekalian diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga anda sekalian yang telah memberikan subscribe di channel saya ini oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala diganti ya dengan kemudahan, kelancaran dalam setiap urusan anda ya. Semoga apa yang menjadi cita-cita anda dalam hidup anda oleh Allah segera dikabulkan ya. Dan semoga anda sekalian dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang satu apapun ya. Pemirsa, sudah seperti ini, sudah terlihat ini ya, besarannya umbi porang yang saya bongkar. Namun ini belum selesai ya pemirsa, karena masih dalam ini ya. Ternyata besar juga ini pemirsa ya. Ternyata besar juga. Walaupun dari bibit katak usia 1 musim ya, ternyata bagus juga ini pemirsa ya. Pertumbuhan ininya, kataknya pemirsa ya. Sekali lagi saya ucapkan banyak terima kasih ya atas dukungan para pemirsa ya, yang telah setia menikmati menonton video-video saya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan anda sekalian rezeki yang berlimpah-limpah ya, dan memberikannya satu kesehatan yang tiada henti-hentinya ya, karena kesehatan adalah suatu yang sangat paling utama di dalam kehidupan ini ya pemirsa ya. Kesehatan itu sesuatu yang paling utama ya. Nah, ini sudah hampir selesai pemirsa ya. Sudah hampir selesai ini. Agak dalam ini. Tanahnya agak keras ini pemirsa ya. Aduh. Tanahnya agak keras juga ini pemirsa. Nah, sudah berhasil ini tinggal dibersihkan dulu biar kelihatan. Biar kelihatan ya pemirsa ya. Kita bersihkan dulu biar terlihat dengan jelas besar apa ya pemirsa ya. Setelah bersih akan saya perlihatkan ya, biar pemirsa tahulah ya. Nah, seperti ini pemirsa. Nah pemirsa, seperti ini penampakan umbi porang yang ditanam dari bibit katak usia 1 musim pemirsa. Ya pemirsa, seperti ini
penampakannya pemirsa ya. Seperti ini ya. Baik, akan saya balikan ya. Nah, seperti ini pemirsa ya. Pemirsa, ini umbi porang ditanam dari bibit katak usia 1 musim ya pemirsa. Namun saya jelaskan di sini, ini ditanam dari bulan 11 ya kalau nggak salah kata Pak Saleh ya. Tahun 2020 ya pemirsa. Dan sekarang bulan 5 tahun 2021 pemirsa. Seperti ini penampakannya pemirsa ya. Penampakan umbi porang yang ditanam dari bibit katak usia 1 musim pemirsa. Pemirsa, cukup sekian dulu dari saya. Mohon maaf apabila ada kata-kata dari saya yang belibet ya, yang tidak jelas. Saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.